warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan menjelaskan atau membahas tentang penerapan keterampilan dasar mengajar. Baik, berikut penjelasannya. Penerapan keterampilan dasar mengajar, di mana kita akan membahas lebih pertama keterampilan mengajar. Pengertiannya yaitu keterampilan umum dalam mengajar sebagai bekal dalam pelaksanaan tugas profesional yang harus dimiliki oleh pendidik. Kemudian, penerapan keterampilan dasar mengajar adalah proses di mana seorang guru menggunakan berbagai kemampuan yang esensial untuk melaksanakan pembelajaran dengan efektif. Ini melibatkan kemampuan untuk membuka dan menutup pembelajaran dengan jelas, menjelaskan materi secara mudah dipahami, mengajukan pertanyaan yang merangsang pemikiran siswa, dan memberikan penguatan positif untuk meningkatkan motivasi mereka. Adapun tujuan dari penerapan keterampilan dasar mengajar yaitu untuk meningkatkan pemahaman siswa, meningkatkan motivasi belajar, membangun hubungan positif antara guru dan siswa, kemudian meningkatkan keterampilan belajar siswa, mendorong partisipasi siswa, memberikan evaluasi dan umpan balik yang konstruktif, kemudian meningkatkan kemandirian siswa, dan yang terakhir yaitu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam keterampilan dasar mengajar. Yang pertama itu adalah keterampilan menjelaskan, di mana keterampilan dasar mengajar di sini adalah pokok bagi guru dalam upaya membantu siswa memahami materi ajar. Keterampilan dasar mengajar juga menjelaskan langkah penguraian dan presentasi sebuah materi. Dengan menggunakan lisan atau ceramah, langkah ini akan dilakukan dengan cara sistematis, teratur, dan menghubungkan satu materi dengan yang lainnya. Manfaat dari presentasi yang sistematis dan teratur adalah agar siswa bisa mudah menguasai materi. Dengan cara tersebut, siswa juga akan mudah mengakses pengetahuan dengan praktis. Dan yang selanjutnya itu adalah keterampilan bertanya, di mana keterampilan ini sangat perlu dikuasai oleh guru karena hampir semua KPM guru mengajukan pertanyaan dan kualitas pertanyaan menentukan kualitas jawaban. Kemudian melalui keterampilan ini, guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang lebih bermakna. Bertanya adalah salah satu bentuk stimulasi agar siswa bisa mengakses pengetahuan yang dulu pernah diajarkan. Nah, secara tidak langsung, bertanya juga bisa memicu kemampuan berpikir siswa. Selain itu, bertanya juga bisa membuat siswa berkonsentrasi kembali dalam pembelajaran. Ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang pertama yaitu keterampilan membuka pelajaran. Membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk menciptakan suasana siap mental dan penuh perhatian pada diri siswa. Tujuan membuka pelajaran adalah untuk menarik perhatian siswa, menumbuhkan motivasi belajar, dan menciptakan suasana yang siap untuk belajar. Kegiatan membuka pelajaran meliputi 1. Menarik perhatian dengan cara seperti menyampaikan suatu kejadian yang menarik. Yang kedua, menimbulkan motivasi dengan kehangatan, keantusiasan, rasa ingin tahu, mengemukakan ide yang bertentangan, dan memperhatikan minat siswa. Yang ketiga, memberikan acuan dengan cara mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas, menyerahkan langkah-langkah yang akan diajukan, mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas, dan mengajukan pertanyaan. Yang terakhir yaitu membuat kaitan dengan cara mengajukan pertanyaan, apersepsi, dan mengkaji ulang pelajaran yang lalu. Menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri suatu pelajaran dengan mengemukakan kembali pokok-pokok pelajaran. Tujuan menutup pelajaran adalah untuk membantu siswa memahami batas tugasnya, memahami hubungan berbagai materi yang disajikan, memahami tingkat keberhasilannya, dan membantu siswa memahami materi yang dipelajari. Kegiatan menutup pelajaran meliputi 1. Meninjau kembali dengan cara merangkum atau membuat ringkasan. 2. Mengadakan evaluasi pengetahuan siswa dengan meminta mereka mendemonstrasikan keterampilan, menerapkan ide baru pada situasi lain, mengekspresikan pendapat sendiri, dan memberikan soal-soal tertulis. Yang ketiga yaitu memberikan tindak lanjut yang dapat berupa pekerjaan rumah, merancang sesuatu, atau berkunjung ke suatu tempat. Keterampilan memberi penguatan. Maksud dari penguatan adalah langkah pengajar untuk memberikan stimulasi siswa berupa penghargaan. Ini bertujuan agar siswa bisa berkembang dan berubah ke arah yang positif dari segi sikap dan pengetahuan. Cara yang bisa dilakukan dalam penguatan adalah dengan memberikan sanjungan, pengakuan, ujian, dan persetujuan. Selain itu, pengajar juga bisa melakukan penguatan dengan memberikan bahasa tubuh positif, ekspresi muka, sentuhan, dan isyarat.
Kegunaan dari penguatan adalah agar siswa menjadi lebih fokus dalam pelajaran, mendorong mental siswa, mampu menjaga sikap dan meningkatkan rasa kasih sayang antar pengajar dan siswa. Melalui keterampilan penguatan yang diberikan guru, maka peserta didik akan terdorong selamanya untuk memberikan respon setiap kali muncul stimulus dari guru. Nah, berikutnya itu penjelasan tentang keterampilan mengadakan variasi. Yang pertama, variasi merupakan keterampilan guru untuk menjaga agar pembelajaran tetap kondusif, tidak membosankan, sehingga peserta didik menunjukkan sikap antusias dan ketekunan serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian variasi yang kedua adalah aktivitas guru dalam melakukan selingan atau perubahan atau modifikasi pada saat pembelajaran berlangsung. Hal tersebut dilakukan agar siswa tidak bosan dan bisa lebih konsisten dalam memperhatikan pembelajaran. Kemudian variasi yang terakhir yaitu variasi bisa berbentuk tindakan spontan dari guru dalam mengubah arus pembelajaran dari titik satu ke titik lain tanpa menghilangkan esensi dari materi. Kemudian keterampilan variasi bisa dilakukan dengan cara melontarkan humor, merubah suara atau memusatkan siswa, melakukan jeda, serta melakukan gerakan dan kontak mata, bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Penjelasan selanjutnya itu keterampilan membimbing diskusi grup kecil, di mana diskusi pada grup adalah variasi kecil dalam aktivitas pembelajaran yang bisa memicu pertukaran pengalaman dan informasi untuk menemukan solusi dari persoalan yang telah diberikan. Nah, keterampilan ini cenderung mudah karena siswa menjadi pusat dan guru bertugas sebagai pembimbing. Namun, dalam prosesnya guru harus bisa memiliki kedewasaan dan perhatian tinggi agar kesempatan siswa dalam melakukan diskusi bisa terlaksana dengan baik. Kemudian, sebab diskusi dapat memicu siswa untuk berpikir, berinteraksi, dan bersikap positif dalam bertindak, keterampilan ini diperlukan jika dalam pembelajaran guru menggunakan metode diskusi. Kemudian, diskusi dapat dilakukan dengan yang pertama, format besar, yang dimana seluruh peserta didik membahas tentang satu topik. Yang kemudian kedua, format kelompok kecil, di mana peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Selanjutnya yaitu keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah kemampuan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi pembelajaran yang optimal, serta mengatasi gangguan yang mungkin terjadi. Ini termasuk memperhatikan perilaku siswa, memberikan arahan yang jelas, dan mengambil keputusan yang penting seperti menyalakan AC atau menghukum siswa yang berisik. Prinsip-prinsip dari keterampilan mengelola kelas yaitu yang pertama, menciptakan iklim kelas yang menyenangkan, menggunakan variasi dalam pembelajaran, dan menekankan hal-hal positif serta disiplin diri sendiri. Keterampilan mengajar grup kecil dan perseorangan. Keterampilan mengajar grup kecil dan perseorangan memungkinkan guru memberikan perhatian maksimal kepada 2 hingga 8 siswa, meningkatkan interaksi guru dan siswa, dan mengasah kemampuan sosial siswa. Guru perlu meningkatkan kemampuan organisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan bimbingan. Dengan penguasaan keterampilan ini, guru dapat menjadi organisator kegiatan belajar, sumber informasi, penyedia materi, dan peserta kegiatan. Prinsip-prinsip dari keterampilan mengajar grup kecil dan perseorangan meliputi penyesuaian dengan tujuan, kemampuan siswa, fasilitas, waktu, dan kemampuan guru, kesepakatan dan laporan, serta pentingnya guru mengenal peserta didik secara individual. Dalam kegiatan belajar individual, peserta didik dapat bekerja secara bebas dengan bahan yang disiapkan. Akhir kita akan membahas kelebihan dan kekurangannya. Kita akan membahas kelebihan terlebih dahulu, di mana yang pertama kelebihannya membantu guru menjelaskan materi dengan baik dan memudahkan siswa untuk memahami materi yang dijelaskan. Kemudian membantu guru mengatur dan mengelola kelas dengan lebih baik, sehingga membuat suasana belajar akan lebih efektif. Yang ketiga, membantu guru mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang ada dalam proses pembelajaran, sehingga dapat memperbaiki pembelajaran. Nah, adapun kekurangan dari keterampilan dasar mengajar ini, yaitu memungkinkan membuat guru terlalu fokus pada proses belajar, sehingga tidak memperhatikan aspek emosi dan kognitif dari siswa. Demikianlah penjelasan kami mengenai penerapan dasar mengajar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.